Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Gifarini Meshita dengan NIM L131222880. Saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tentang menapak sosial permanen pengendalian karhutla dalam tantangan perubahan iklim oleh Insinyur Thomas Tan di Bua Ambor Zaman MSc. Jadi baik, di sini saya akan membahas 7 aspek mengenai yang berkaitan dengan materi menapak sosial permanen pengendalian karhutla dalam tantangan perubahan iklim. Nah, ketujuh aspek itu diantara lain, yang pertama, aspek finansial, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek teknis, aspek hukum, aspek institusional, aspek lingkungan. Yang pertama adalah aspek finansial, di mana kerugian ekonomi akibat karhutla sangat besar, termasuk kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas ekonomi, dan biaya pemadaman. Yang kedua, penandaan pengendalian karhutla melibatkan dana desa, DBHDR, DAK, dan HLN yang digunakan untuk pencegahan, pemadaman, dan pemulihan. Contoh programnya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat hingga 1 juta per bulan dari praktik pertanian dan pertanian tanpa bakar. Oke, baik, selanjutnya itu aspek ekonomi, di mana karhutla menyebabkan kerugian ekonomi nasional, produksi menurun, kegiatan pertanian gagal. Kemudian potensi ekonomi dari penanganan berbasis masyarakat seperti kompas, wood vinegar, dan agroforestry. Kemudian konservasi praktik bakar menjadi budidaya ramah lingkungan dapat meningkatkan hasil panen. Misalnya, produksi panen naik dari 2 ton menjadi 6 ton per hektar dan per tahun. Dan selanjutnya itu aspek sosial, di mana karhutla berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, pendidikan, kehidupan sosial akibat kabut asap. Selanjutnya, program pembinaan masyarakat peduli api atau disingkat MPA berperan dalam pencegahan dan edukasi. Lanjutnya, pelibatan komunitas dan pemantauan pelaporan dini dan patroli terpadu meningkatkan ketahanan sosial. Selanjutnya adalah aspek teknis, di mana implementasi manajemen terpadu karhutla, deteksi dini modifikasi cuaca, pemadaman darat dan udara, serta rehabilitasi pasca kebakaran. Penggunaan teknologi SIPONGI, hotspot monitoring, patroli digital, dan sistem pelaporan berlapis. Selanjutnya, SOP pengendalian karhutla terdiri dari atas 47 SOP, dari patroli hingga operasi pemadaman dan edukasi publik. Selanjutnya adalah aspek hukum, di mana didukung oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, serta berbagai PP dan Permen LHK. Inpres Nomor 3 Tahun 2020 memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengendalian karhutla, penegakan hukum, sanksi administratif, gugatan perdata, hingga pidana. Terdapat lebih dari 1.600 sanksi administratif dan 100 gugatan hukum hingga tahun 2024. Selanjutnya itu adalah aspek institusional, di mana koordinasi multilevel melalui Dex Karhutla Permenko Nomor 29 Tahun 2025 melibatkan pusat hingga daerah. Kemudian kolaborasi pentahelix pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media. Keterlibatan lembaga regional dan internasional seperti ASEAN, AATHP, FAO, JICA, KFS, dan lain-lain. Oke, ini yang terakhir, di mana aspek lingkungan. Karhutla menyebabkan kerusakan ekosistem darat dan laut, hingga hilangnya keanekaragaman hayati dan emisi gas rumah kaca. Upaya mitigasi, rehabilitasi lahan, perlindungan gambut, OMC atau opera modifikasi cuaca, penurunan emisi dan dari karhutla tahun 2023 sebesar 69,74% dibandingkan tahun 2019, lebih dari 400 juta ton CO2 EQ. Cukup sekian pemaparan presentasi dari saya.
Kurang dan lebih, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.